Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, ketemu lagi ya. Tema kali ini pola rawatan seperti ini merusak murai batu, jadi menghancurkan murai batu kita ya. Jika ada pola perawatan seperti nanti yang akan saya jabarkan ya di sini teman-teman. Ya, ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 juga. Nah, nanti teman-teman bisa simak ya setelah, pariwara berikut. Nah, tema kali ini teman-teman, pola rawatan yang salah atau seperti ini merusak murai batu. Jadi untuk perawatan murai batu itu tidak bolehlah sembarangan teman-teman. Ada koridor-koridor yang perlu dilakukan. Makanya di sini kita meluncurkan yang namanya metode Menpack ya. Metode Menpack ini ada mental, nutrisi perawatan, ego atau ambisi, dan karakter. Nah, ini adalah peta untuk kita dalam merawat murai batu, teman-teman. Tanpa ada peta nanti kita kebingungan ya kalau kita langsung tujuannya ke emosi birahi, waduh susah ya. Apalagi untuk pemula ya. Pemula itu susah sekali. Jangankan pemula, senior saja terkadang belum tentu 100% benar membedakan birahi atau emosi ya. Terus sering antara si A dan si B itu, berbeda pendapat. Nah, itu kalau menurut saya is oke ya, karena merawat murai batu itu bukan tentang itu sebenarnya, menurut saya tentang, bagaimana kita mengenal burung murai batu kita melalui karakternya. Yang penting kalau kita sudah mengenal karakternya, mau birahi disebut emosi, mau emosi disebut birahi oleh orang pemiliknya ya silahkan, yang penting nanti diupayakan kalau masalah apa, solusinya, bagaimana, ya itu pas ya, diterapkan itu pas. Poin pentingnya sih di situ. Tapi saya tidak ingin membahas, itu ya teman-teman, saya bahas adalah tentang, pola rawatan yang kurang tepat ya pada murai batu. Mungkin niatannya bagus ya, niatannya bagus untuk, merawat murai batu, tapi di terapannya, di prakteknya, kurang tepat. Yang pertama mandi jemur, ya mandi jemur ini kurang tepat teman-teman, kalau burung murai batu kita, baru nih, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita mandikan ya kan. Kita mandikan melalui keramba boleh, cepuk boleh, tapi kalau langsung habis mandi terus langsung jemur, nah ini kurang tepat ya. Tepatnya seperti apa? Tepatnya untuk burung murai batu teman-teman yang baru saja, dimandikan dalam artian mandi, maka harus ada jeda diangin-anginkan. Nah, ini perlu dicatat meskipun halnya sepele, tapi terkadang kita tidak sabaran teman-teman ya. Pengennya murai batunya itu cepat kering, bulunya cepet kering gitu loh pengennya. Karena apa, kalau habis mandi kan kedinginan, kalau dijemur harapannya ya murai batunya cepet kering ya. Nah seperti itu. Nah itu ternyata salah ya, ternyata salah. Karena banyak banget yang pemula yang belum tahu kalau mandi langsung jemur itu bahaya sekali dampaknya ya, banyak banget. Mulai dari kesehatan bisa terganggu, tapi yang paling, mengena adalah di, ekor, bulu ekor biasanya keriting teman-teman ya. Kalau burung murai batu teman-teman baru saja di, mandikan lantas langsung dijemur kenceng, nah ini bisa keriting nanti, bisa berdampak, kurang bagus yakni, ngelinting ya, ujung ekornya biasanya ndak rapi. Nah ini kan jadi PR lagi ya, harusnya dilihat enak, lah kok ini dilihat jadi ndak enak sama sekali. Itu tentang, fisiknya langsung. Dari kesehatannya pun tidak bagus, karena baru saja dia di, kondisi dingin, lantas dia, dijemur kencang. Nah, ini juga kurang oke. Nanti takutnya burung murai batu teman-teman malah akan kaget. Nah, nanti kalau kaget malah menjadi trouble dan bahaya ya kan, akan menjadi masalah sampai ke sakit nanti. Itu yang pertama. Jadi pola perawatan seperti ini akan merusak murai batu tentunya, jadi harus hati-hati ya. Sekarang yang kedua ada jemur kerodong. Nah, ini jemur kerodong juga tidak bagus ya teman-teman, dalam artian murai batunya itu bukan, penjemuran sambil dikerodong, bukan ya, bukan seperti itu, tapi baru saja dijemur kenceng langsung ditutup kerodong. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jangan salah paham dulu, maksud saya jemur langsung kerodong ya, bukan jemur, penjemuran dalam kerodong itu namanya, sauna teman-teman ya, perlu dipahami juga. Nanti kita kupas tuntas juga tentang sauna, manfaatnya seperti apa dan berapa durasi yang tepat,
di konten-konten yang lain teman-teman bisa silahkan mampir saja, tapi kita tutupkan dulu untuk konten ini sampai selesai. Yakni tadi jemur kerodong juga nggak diperbolehkan. Terus yang ketiga ada masteran ganti-ganti teman-teman. Jadi untuk pemasteran sebaiknya 1 bulan itu cukup dimasteri 2 burung ya. Cukup 2 burung. 2 minggu pertama teman-teman 1 burung dan 2 minggu kedua 1 burung lagi. Jadi cukup dua burung dalam waktu jeda istirahat kalau tidak dilombakan. Ini khusus buat mereka yang baru belajar murai batu dan mau menggunakan metode Menpack ya. Mental, nutrisi, perawatan, ego, ambisi dan karakter. Terus yang keempat ada masteran 24 jam tapi dengan suara keras. Masteran 24 jam apa boleh? Boleh ya, asalkan volumenya diatur. Nah, ini volumenya keras teman-teman ya. Terlalu berisik yang ada burungnya malah nanti akan stres dan akan terganggu mentalnya. Nah, ini kok burung saya masteran udah gini kok nggak masuk ya? Orang pemasterannya salah, udah gonta-ganti, suaranya keras 24 jam pula ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor sebab kurang tepat ya. Terus pemberian EF tidak konsisten. Jadi ini masuk pola rawatan nutrisi tentang Menpack yang kedua. Jadi kalau kita merawat namun nutrisinya kurang, terkadang terlambat, ini juga mempengaruhi dari motorik atau faktornya burung murai batu kita. Kalau kita biasanya ngasih jam 7 ya, jam 7 terus secara konsisten teman-teman. Ini agar murai batunya juga tidak menunggu, tidak telat ya. Agar tepat waktu atau on time itu dalam mengurus murai batu itu kunci sebenarnya ya. Kunci kita memenangkan di setiap sesi. Karena sebenarnya pertarungan murai batu itu bukan saat di lomba, tapi pertarungan murai batu sesungguhnya itu saat di Roma, yakni rawatan harian. Kalau rawatan hariannya saja tidak konsisten ya, jangan berharap murai batunya bisa stabil juara ya. Jangan pernah berharap murai batunya bisa stabil juara. Terus yang ke berapa, kelima pemberian EF yang tidak konsisten tadi udah ya, pemberian EF tidak konsisten, terus karpet jarang dibersihkan. Nah, kebersihan kandang itu penting teman-teman ya, jangan diindahkan. Jadi kalau kita merawat murai batu lomba ya, pagi kita keluarkan, kita ganti minumnya, bersihkan kotorannya, terus pakannya dicek, berikan EF atau nutrisinya atau jangkrik, ulet, cacing terserah lah ya. Yang penting teman-teman sudah mengenal karakter burungnya, jadi kita berikan itu sekaligus kita cuci karpetnya. Kalau kandangnya udah terlalu kotor, kita bisa cuci juga kandangnya, tapi dalam keadaan burung di keramba sedang mandi, itu bisa bisa bersih-bersihkan ya untuk sangkar bulatnya. Karena untuk sangkar bulat biasanya juga jarang banget untuk teman-teman yang benar-benar mengulik atau membersihkan. Nah, itu dari 6 hal yang bisa merusak murai batu teman-teman ya, karena salahnya sang joki atau perawat dalam menangani burung murai batunya. Jadi untuk burung murai batu kontes, selain terahan yang bagus, rawatan yang oke, kita juga harus mengenal karakternya agar kita tahu burung murai batunya kurangnya apa dan mau diseperti apakan. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Jadi untuk murai batu teman-teman, ndak boleh sembarangan dalam merawat, kita harus benar-benar mengenal karakternya, terus kita kasih yang terbaik. Nanti kalau kita sudah memberikan yang terbaik pada burung murai batu kita, pasti burung murai batu kita juga akan bekerja maksimal untuk kita. Yang kita berikan, maka, murai batu akan melengkapi apa yang, kita inginkan. Tapi timbal baliknya ya kita berikan dulu untuk murai batu kita, baru nanti dia akan tahu. Kita masuk ke penutup ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.